Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan Rafabari dari kelas 2 MPIA. Di sini saya akan memaparkan konsep dasar ilmu kalam. Konsep dasar ilmu kalam yaitu dasar-dasar ilmu sebanyak 10 persoalan. Kemudian 10 dasar tersebut disebut menjadi konsep dasar. Poin 1 yaitu definisi batasan-batasan ilmu kalam. Ilmu kalam yaitu ilmu untuk memperkokoh penetapan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan agama dengan argumentasi-argumentasi pendukungnya, dan menolak kesamaran-kesamaran akidah-akidah akidah belum jelas. Ilmu kalam merupakan golongan ilmu nalar rasional yang paling mulia karena di dalamnya membahas ketetapan sah tidaknya iman seseorang. Poin yang kedua, ada objek pembahasan ilmu kalam, yaitu pembahasannya ialah zat Allah Subhanahu wa taala dan diri baginda Nabi Muhammad SAW. Yang poin ketiga, ada pelopor yang mengajarkan dan sumber-sumbernya. Tokoh ulama yang mengajarkan pertama kali ialah Syekh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, dan berkat beliau berdua sehingga menjadi mulia kelompok Al-Sunnah wal Jamaah. Maksudnya di sini bahwa beliau berdualah sosok tokoh yang pertama kali menuliskan fan atau disiplin ilmu kalam dengan berlandaskan argumentasi qot'i yang berupa dalil-dalil nakli, dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan dalil akli, dalil yang rasional. Keduanya bersumber ilmu tauhid. Jika tidak dikarang atau ditulis, niscaya tauhid bawaan tiap-tiap nabi dan pewarisnya, yaitu para ulama sampai hari kiamat. Poin yang kelima, ada nama-nama lainnya, yaitu poin kelima ada nama-nama lainnya, dan maksud usuluddin adalah substansi ilmu usul ad-din dan kaidah-kaidahnya. Nama usul ad-din ini adalah nama sebagai julukan disiplin ilmu tauhid ini, dinamakan juga ilmu kalam. Poin keenam, ada hukum mempelajarinya. Wajibkan menurut syara berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 19, mengertilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Hukumnya di situ ada dua, yaitu fardu ain bagi setiap orang yang sudah mukallaf mempelajari akidah agama dan dalil-dalilnya secara global, dan hukum yang kedua, yang terakhir, fardu kifayah, wajib setiap orang yang sudah mukallaf mempelajari akidah agama secara detail. Di sini maksud setiap mukallaf ialah bagi tiap-tiap golongan manusia dan jin. Mukallaf adalah ia sudah boleh berakal, mendengar dakwah agama, sehat daya perasa dan indera, salah satu panca inderanya. Adapun jin, mereka sudah awal diciptakan sudah mukallaf sehingga tidak terbatasi taklif batas mukallaf. Mereka menunggu setelah balik. Yang poin ketujuh, ada keutamaannya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ke-8, ada persoalan-persoalannya. Setiap orang mukallaf menurut syara, maka wajib baginya mengerti mempelajari hal-hal yang wajib bagi Allah, jaiz bagi Allah, dan terlarang mustahil bagi Allah dan bagi rasul-rasulnya. Poin yang ke-9, ada poin yang ke-9, sebagai ilmu pokok-pokok agama dan kaidah-kaidahnya. Poin ke-10, ada persoalan-persoalannya, yaitu permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu tauhid sangat banyak karena memiliki keterkaitan dengan ilmu yang lain. Terus juga ada nama-nama lain ilmu kalam. Yang pertama ada Al-Fiqh Al-Akbar, berkaitan dengan ilmu kalam. Imam Hanafi rahimahullah menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Akbar tentang ketauhidan. Beliau rahimahullah menjelaskan tentang ketauhidan bahwanya seseorang yang menjadi imam
Orang mulia, orang yang memiliki cita-cita tinggi, memiliki kemuliaan besar, pendahulu Islam sebagai panutan umat. Abu Hanifah rahimahullah al-Kuf menegaskan di dalam kitabnya yang bernama Al-Fiqh Al-Akbar bahwasanya sebaiknya seseorang memperhatikan kitab Al-Fiqh Al-Akbar dengan perhatian serius. Karena kitab tersebut sebagai tempat berputarnya keimanan, menjelaskan akidah-akidah yang harus diimani. Kitab sebagai bangunan ilmu tentang sahnya rukun-rukun iman, menjelaskan makna-makna ihsan kepada Allah SWT secara mendalam dan menjelaskan ilmu tentang memahami Allah SWT. Yang kedua ada ilmu kalam. Adapun ilmu ini dinamakan ilmu kalam disebabkan persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan pada abad permulaan Hijriah ialah apakah kalam Allah Al-Quran itu qadim dahulu atau hadis baru. Karena itu keseluruhan ilmu kalam ini dinamakan dengan salah satu bagiannya yang terpenting. Poin kedua, dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran, dan pengaruh dalil pikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan para mutakallimin, dalam kurung ulama-ulama ahli kalam. Mereka jarang menggunakan dalil nakli Al-Quran dan hadis, kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil pikiran. Poin yang ketiga ada ilmu tauhid. Yang terpenting dalam pembahasan ilmu ini ialah mengenai keesaan Allah SWT menurut ulama-ulama ahlu sunnah. Adapun ilmu tauhid adalah ilmu bahwa Allah SWT itu esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifatnya yang azali, tiada bandingan baginya, dan esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Poin yang keempat ada ilmu usuluddin. Nama ini diberikan karena melihat bahasan yang utama dalam ilmu kalam adalah mengenai dasar-dasar agama yang lazim dikenal sebagai ajaran iman dan akidah. Kebalikannya adalah ilmu fikih yang membahas cabang-cabang ajaran Islam yang bersifat amaliyah dan berkaitan dengan hukum syara. Dalam hal ini, Asy-Syahrastani menjelaskan usul, artinya dasar-dasar agama, adalah menjelaskan mengenai Allah SWT dan keesaannya, mengenai para rasul dengan tanda-tanda buktinya, dalam kurung mukjizatnya. Seperti diketahui, agama itu dibagi menjadi dua, ma'rifat dan taat. Ma'rifat adalah asas dan taat adalah cabang. Orang yang membahas dalam hal ma'rifat dan tauhid adalah usuli, dan orang yang membahas dalam masalah taat disebut furu'. Usuli adalah tajuk ilmu kalam dan furu' adalah tajuk ilmu fikih. Poin yang kelima ada ilmu akidah atau akaid. Ilmu ini dinamakan ilmu akaid karena ilmu ini membicarakan tentang kepercayaan Islam. Syekh Tahir Al-Jazairi 1851 sampai 1919 menerangkan bahwa akidah Islam adalah hal-hal yang diyakini oleh orang Islam. Artinya mereka menetapkan atas kebenarannya. Ilmu ini disebut dengan ilmu akaid, artinya ilmu ikatan kepercayaan. Disebut demikian karena bahasan masalahnya adalah keyakinan atau kepercayaan yang harus diikat erat dan dipuhul dalam hati. Poin yang keenam adalah adapun pengertian teologi Islam, yaitu pengambilan dari ilmu ketuhanan yang digunakan oleh agama Kristen. Untuk mengetahui pengertian teologi Islam, maka terlebih dahulu dipahami arti dan perkataan teologi. Secara etimologi, ilmu asal usul kata teologi terbagi dari dua perkataan, yaitu theos artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Dengan demikian, teologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Para sarjana bervariasi dalam memberikan definisi teologi, antara lain poin 1, teologi ialah pemikiran sistematis yang berhubungan dengan alam semesta. Poin yang kedua ada teologi ialah ilmu yang membahas fakta-fakta dan gejala agama dan berhubungan antara. Ada juga pendapat bahwa teologi tidak hanya yang berhubungan dengan agama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.